Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sidang, Prabowo membahas tugas dan juga fungsi Dewan Pertahanan Nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Prabowo menyebut Dewan Pertahanan Nasional sejatinya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Namun demikian, setelah 22 tahun berlalu baru diwujudkan pada tahun ini. Prabowo juga menyebut masalah pertahanan merupakan bagian vital untuk sebuah negara. Rencananya dalam 5 tahun sekali Dewan Pertahanan Nasional merumuskan kebijakan umum terkait pertahanan, meski kini rumusan itu masih dalam finalisasi. Dalam hal ini saya ingin kembali sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh Ketua Harian, ya, vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Jadi saudara-saudara, kalau kita pun lihat dalam bernegara, saya beberapa kali sudah menyampaikan bahwa dalam statecraft ataupun bernegara, aliran bernegara itu ada aliran ideologi, aliran kemakmuran, tapi yang sekarang menonjol, yang sekarang mencuat, dan yang sekarang sepertinya berlaku adalah aliran bernegara berdasarkan azas realisme. Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita. Saya kira. Kembali di Aju Sore pemirsa, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Sinyal reshuffle kian mencuat seiring berjalannya masa kerja Kabinet Merah Putih. Elit Partai Gerindra mengakui ada anggota kabinet yang tidak seirama dengan Presiden. Sinyal pergantian anggota kabinet kian kuat. Isu reshuffle mencuat pasca 100 hari masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Prabowo menegaskan akan menyingkirkan pembantunya di kabinet yang tidak bekerja untuk rakyat. Meski belum ada nama spesifik yang disebut, namun elit Partai Gerindra mengakui ada menteri yang saat ini sudah tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Informasi itu datang dari keluhan yang terdengar samar, namun berasal dari jajaran Kabinet Merah Putih. Ya, saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Meski demikian, pihak istana yakin informasi yang beredar bersifat spekulatif lantaran peringatan yang diberikan Prabowo pada jajarannya bersifat umum untuk seluruh anggota kabinet. Presiden kan selalu memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni. Tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka
bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu ya yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden. Sebelumnya dalam survei yang dilakukan Lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau serta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Reshuffle kabinet memang menjadi hak Presiden Prabowo, namun publik juga berhak menilai kinerja para pembantu Presiden melalui program-program yang telah berjalan selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dodi Hanggodo menyebutkan pembangunan IKN belum dapat dilanjutkan lantaran tak adanya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Dodi menyebutkan bahwa anggaran saat ini tengah diblokir oleh Kementerian Keuangan. Nasib pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN kini tengah tergatung-gatung. Kementerian Pekerjaan Umum telah memastikan anggaran IKN ikut menjadi korban dari pemangkasan APBN 2025. Kementerian PU yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar 81,38 triliun sehingga dalam paparannya saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri PU Dodi Hanggodo menyebutkan proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN bakal terhambat. Pasalnya hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN karena pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu dirinya memastikan hingga kini tak ada progres terbaru dalam pembangunan IKN. Bahkan dirinya berkelakar bahwa anggaran pemerintah saat ini bakal digunakan untuk program makan bergizi gratis. Meski demikian, Dodi menambahkan bahwa Kementerian PU masih menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan dan berdiskusi lebih lanjut terkait prioritas pembangunan yang perlu didahulukan. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Sebelumnya anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang semula 110,95 triliun rupiah dipangkas sebesar 81,38 triliun sehingga tersisa hanya 29,57 triliun rupiah. Akibatnya banyak proyek infrastruktur termasuk pembangunan IKN mengalami kendala dalam pendanaan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemblokiran anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan berarti tidak ada anggarannya. Presiden Prabowo telah berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN selama 5 tahun ke depan. Nah, kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah